Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين Summa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para asatidz, tokoh masyarakat, bapak-bapak, anak-anak, remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, taufik dan hidayah dan inayahnya sehingga kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memenuhi ketaatan kepadanya, yaitu menjalankan ibadah salat subuh dengan cara baginda Rasulullah, yaitu secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah untuk senantiasa berada di jalan-jalan kebaikan. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita, junjungan alam kekasih Allah, pemimpin sekaligus penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, dan siapapun yang berupaya dan berusaha untuk senantiasa menghidupkan, mewujudkan ajaran-ajaran dan sunnah beliau dalam kehidupannya sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkan pada kesempatan pagi hari ini biasanya saya membacakan kajian Fathul Qarib, tapi hari ini agak sedikit berbeda. Ingin sharing terkait dengan sebuah hadis yang tercantum di dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Syekh Jurdani. Mungkin sudah pernah khatam ya sama Ustaz Aos. Barangkali saya bisa memberikan perspektif yang mungkin memperkaya informasi bagi kita semuanya. Hadis yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini hadis yang ke-40. Al-Hadithul Arba'un fi Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-40 yaitu tentang apa? Temanya adalah kun fid dunya kana gharib. Jadilah Anda di dunia ini seolah-olah sebagai orang yang asing. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Terjemah dari hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata,
Rasulullah SAW mengambil kedua pundakku. Artinya maksudnya adalah merangkul, dirangkul. Akhadha Rasulullah SAW bimankibayya. Rasulullah merangkulku. Faqala, dan beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau, wahai Ibnu Umar, di dunia ini, di kehidupan ini, seolah-olah engkau adalah orang asing atau orang yang melewati satu jalan, atau musafir. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yaqul, kemudian dilanjutkan dengan perkataan Ibnu Umar. Jadi yang pertama adalah hadis kalimatnya, kemudian dilanjutkan dengan athar. Apa perbedaan hadis dengan asar? Kalau hadis berarti dinukil dari Rasulullah SAW, sedangkan athar adalah perkataan sahabat yang dinukil sebagai diambil sebagai dalil. Maka Ibnu Umar berkata, apabila engkau datang di waktu sore ataupun berada di waktu sore, idza amsayta fala tantazir sabah, jangan engkau menunggu waktu subuh, waktu pagi dengan tidak melakukan apapun. Wa idza asbahta fala tantaziril masa, kalau kamu begitu juga ketika sampai berada di waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore itu tiba tanpa ada satu perbuatan ataupun amalan. Wa khudh min sihatika limaradik, maka manfaatkan sebaik-baiknya dari waktu sehatmu daripada waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan manfaatkan dari masa hidupmu di dunia ini untuk masa kematianmu nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sedikit menyinggung ataupun membahas mengenai sosok ataupun biografi daripada sahabat Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar ini merupakan anak khalifah kedua Umar bin Khattab, yang mana masuk Islamnya sejak kecil. Jadi bareng dengan ayahnya Umar bin Khattab masuk Islam, maka Ibnu Umar pun juga masuk Islam. Nama aslinya adalah Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Disematkan radhiyallahu anhuma karena kedua-duanya merupakan sahabat, sahabi, sahabat Rasulullah. Yaitu ulama memberikan definisi sahabat, orang yang dalam masa hidupnya pernah berjumpa dengan Rasulullah, bersuhbah dengan Rasulullah SAW, walaupun hanya satu kali, dan dia wafat dalam keadaan Islam. Itu yang digarisbawahi oleh ulama, wafat dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena ada orang yang juga hidupnya sezaman dengan Rasulullah tapi wafatnya tidak Islam, maka dia tidak dikatakan sahabat. Misalnya paman beliau Abu Lahab dan Abu Jahal, yaitu jelas-jelas menentang Rasulullah, maka dia bukan sahabat walaupun hidupnya sezaman dengan Rasulullah. Atau ada seseorang yang bernama Rajal bin Anqah, beliau Islam tetapi matinya murtad, maka bukan sahabat. Jadi dia itu selalu ikut perang, nggak ada perang yang nggak pernah absen, hadir terus, sehingga sahabat yang lainnya mengeluh-elukan, memuji. Tapi di zaman Abu Bakar ketika muncul nabi palsu Musailamah al-Kadzab, maka dia diutus oleh Abu Bakar untuk jadi mata-mata yang mata-matai aktivitas Musailamah dengan pengikutnya. Ternyata apa yang terjadi, dari waktu yang sudah ditentukan ini lewat, padahal dikasih waktu hanya sebulan saja. Lewat dari sebulan 2 bulan nggak pulang-pulang. Akhirnya Abu Bakar memutuskan untuk mengirimkan pasukan
memerangi Musailamah Al-Kadzab. Apa yang terjadi ketika berhadapan-hadapan dua pasukan ini, maka ternyata Rojal tadi ini sudah berada di barisan musuh. Ya. Jadi dia bukan sahabat walaupun sepanjang hayatnya bersama Rasulullah ikut perang, tapi ternyata akhir hayatnya tidak husnul khatimah. Atau sebaliknya, hidup sezaman dengan Rasulullah, dia wafat dalam Islam, orang soleh dia, tapi nggak pernah berjumpa Rasulullah, maka bukan sahabat. Contohnya Uwais Al-Qarni, hidupnya sezaman dengan Rasulullah, tapi karena nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah dan berjumpa dengan Umar, jadi baru bisa kesempatan itu dengan ketika zaman Khalifah Umar. Makanya Rasul berpesan, Umar, nanti kamu akan temui orang ini cirinya dari Yaman. Kalau kamu ketemu dengan dia, maka minta doa kepadanya, karena doanya diijabah. Karena dia adalah wali Allah. Ya, jadi Rasulullah sudah bukan memprediksi ya, wahyu, dapat ilham. Jadi walaupun sezaman hidupnya dengan Rasulullah, tapi nggak pernah berjumpa, maka dia bukan sahabat, tapi digolongkan pada tabi'in. Nah, Ibnu Umar ini walaupun masih kecil, Islamnya waktu dia masih kecil, dia sahabat. Kenapa? Karena bersuhbah, berjumpa dengan Rasulullah dan wafat dalam keadaan Islam, iman. Maka dia sahabat. Sehingga kalau disebutkan namanya Ibnu Umar, maka kita katakan radhiyallahu anhuma, merujuk pada beliau dan ayahnya Umar bin Khattab. Maka Ibnu Umar ini, kenapa dia dikatakan sebagai khalifah yang kelima dari Khulafaur Rasyidin, padahal jarak beliau dengan Ali bin Abi Thalib itu jauh sekali. Bahkan beliau ini ketika menjadi dua generasi, kalau tidak salah, 2 atau 3 generasi setelah Ali. Di zaman Bani Umayyah baru dia menjabat sebagai khalifah. Tapi disebut sebagai khalifah yang kelima, karena ternyata beliau ini dilahirkan dari seorang ibu yang solehah, yang mana dia dijodohkan oleh keturunan dari nenek yang solehah, yaitu anaknya Umar, dijodohkan dengan seorang wanita. Jadi Umar punya kebiasaan belusukan malam-malam, Pak. Belusukan malam-malam. Suatu ketika dia lewat dalam satu rumah, yang mana rumah itu terjadi perbincangan antara seorang anak gadisnya dengan ibunya. Kebetulan rumah ini penjual susu, ya, penjual susu. Maka kata ibunya, wahai anakku, kenapa tidak engkau tambahkan air ke dalamnya, agar kita mendapatkan jumlah susu yang lebih banyak dan dapat keuntungan yang lebih banyak. Maka kata anaknya, wahai ibu, tidakkah engkau mendengar Khalifah Umar pernah berkata, jangan engkau mengurangi takaran, jangan engkau berbuat curang dalam perniagaan, perdagangan. Maka ibunya katakan, wahai anakku, toh kan kalau kita lakukan itu Umar nggak tahu. Ini malam-malam, dia nggak bakal tahu kalau kita lakukan ini. Maka kata anak gadisnya, ya memang Umar tidak tahu, tetapi Tuhannya Umar tahu bahwasanya kita melakukan kecurangan. Nah, Umar mendengarkan percakapan ini, sehingga dia menandai itu ya, rumahnya ditandai. Kenapa? Agar ketika besok paginya dia bisa kembali ke rumah tersebut. Dan apa yang dilakukannya? Maka yang dilakukannya adalah melamarkan anak gadis tersebut untuk dinikahkan dengan anaknya. Nah, dari keturunan itulah Ibnu Umar lahir. Jadi dari seorang wanita yang solehah, yang betul-betul menjaga keimanannya, menjaga ketaatannya kepada Amirul Mukminin, tidak hanya di hadapannya, bahkan dalam ghaibnya Amirul Mukminin. Ketidakhadiran seorang Amirul Mukminin tidak menyebabkannya berani berbuat curang. Karena dari sosok wanita seperti itulah kemudian lahir seorang anak yang bernama Ibnu Umar. Bahkan ketika ditunjuk sebagai khalifah, Ibnu Umar itu orang sebelum jadi khalifah orang yang kaya raya. Maka ketika ditunjuk,
hartanya itu disedekahkan Bapak. Sedekahkan. Sampai keluarganya protes, kerabatnya. Kamu ini kok, kenapa kamu sedekahkan hartamu? Nanti kamu masih kasih makan apa itu keluarga kamu? Maka Ibnu Umar katakan, sesungguhnya ya, aku ini memegang amanah yang besar, kaum muslimin. Maka aku tidak ingin hidup dalam kecukupan sementara orang-orang yang aku pimpin itu kekurangan. Ini contoh seorang pemimpin yang punya karakter yang kuat. Maka dia nasihati istrinya, mulai saat ini aku akan hidup seperti ini. Maka aku berikan pilihan, kamu boleh bercerai dariku kalau kamu tidak sanggup hidup seperti ini denganku, atau kamu masih bersama denganku tapi dengan hidup yang mungkin serba kekurangan. Maka karena melihat seorang istri yang solehah juga taat, maka ikut apa kata pilihan ataupun keputusan daripada suaminya. Ini sekilas tentang biografi Ibnu Umar. Walaupun dalam masa kepemimpinan itu sangat singkat, tetapi beliau berhasil membuat rakyatnya ini makmur. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan itu sampai-sampai hewan buas, harimau itu bisa makan dengan satu tempat dengan kambing. Karena keadilan yang menyebar ketika beliau memimpin. Saking sejahteranya. Sampai-sampai di wilayah tersebut tidak ada orang yang menerima zakat. Artinya dilempar di tempatnya dia memimpin, di pusat kekuasaannya tidak ada orang-orang yang fuqara. Tidak ada orang-orang yang mustahiquz zakah, sehingga zakat yang dikumpulkannya berlebihan, mengalami surplus, sehingga dilempar, dikirim ke wilayah lainnya yang lebih membutuhkan. Ya, walaupun singkat dan juga meninggal di usia yang muda, belum mencapai usia di sini dikatakan 50 tahun, bahkan belum 40 tahun. Jadi ini tandanya kata ulama keberkahan. Memimpin singkat tetapi keberkahannya dirasakan luar biasa. Dan ini merupakan keberkahan umur. Walaupun umurnya pendek tetapi manfaatnya dirasakan terus dan selalu menjadi tercatat dalam sejarah, menjadi perbincangan dalam sejarah. Ini sekilas daripada biografi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baik, kita masuk kepada redaksi hadis. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanawalahu biyadihi wa qabada alaihi. Ya, membentangkan tangannya kemudian memegang kedua pundaknya. Wa huwa bi fathil mim wa kasril kafi, dan mim fathah dengan kasrah kaf kasrah, maksudnya mankibayya. Wal baul muwahhada wa sukunu kulli minan nuni wal ya'i at-tahtiyah. Mankib maksudnya majma'ul adudi, yaitu yang di kedua bahu, pundak. Kemudian innama fa'ala ma'udzalika liyatafattan lamma yulqa ilaihi. Rasulullah melakukan hal seperti itu agar apa yang akan disampaikannya itu masuk, difahami oleh Ibnu Umar. Wa fihi dalilun ala mahabbati lahu, dan juga ini sebagai tanda ataupun dalil betapa kecintaan Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar ini begitu besar. Jadi di kalangan sahabat ada beberapa sahabat yang memang Rasulullah SAW sangat cintai. Di antaranya adalah Ibnu Umar. Idh al-'adah al-ghalibah anna syakhsa la yaf'alu dhalika ila ma'aman yamilu ilaihi wa yuhibbuh. Karena adat kebiasaan ketika itu, jamaknya ketika seseorang merangkul
kedua pundak seseorang, maka itu tandanya sebagai kedekatan dan sebagai bentuk orang tersebut mencintainya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, kun fid dunya, jadilah engkau selama hidupmu di dunia, bertempat tinggal di dunia ini, ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau seperti orang yang asing. Apa maksudnya? Yakni la tarkanu ilaihi, yaitu tidak menetap, tidak merasa tinggal selamanya di dalamnya. Wala tatmainu fiha, dan juga enggak merasa nyaman. Orang asing itu kan artinya ya tidak menetap, ngontrak, anggap ngontrak, dan tidak nyaman, bukan berada di zona nyaman, itu gharib. La tata'allaqu biha, tidak terikat sedikit pun dengan dunia tersebut. Liannaka ala janahis safar, karena engkau sedang dalam sayap perjalanan, maksudnya musafir, janahis safar. Kemudian ila watani iqamatika, engkau dalam sayap perjalanan menuju tempatmu yang nanti menetap tinggal, yaitu wahwal akhirah, yaitu kampung akhirat. Kal gharib alladzi la yastaqirru fi daril ghurbah, seperti orang asing itu tidak pernah dia menetap di satu tempat di daerah yang asing baginya. Wala yaskunu ilaiha, dan tidak menjadikannya tempat tinggal selamanya. Bal la yazalu mushtaqan ila watnihi aziman ala safari ilaihi, akan tetapi selalu dia rindu, kangen kepada tempat negeri yang dia inginkan untuk menetap, sehingga dia selalu senantiasa melakukan safar menuju kepadanya. Ini pengertian gharib. Jadi Rasulullah mewasiati kepada Ibnu Umar, jadilah engkau sebagai orang asing ketika hidup di dunia. Sebagaimana orang asing tidak menjadikan tempat singgahannya itu sebagai tempat menetap selamanya, atau tidak menjadikannya itu sebagai tempat yang nyaman dia di dalamnya, tetapi justru menjaga rasa kangennya, rasa rindunya kepada tempat di mana nanti dia akan menetap selama-lamanya, itu kampung akhirat. Sehingga dia selalu dalam satu tempat itu ingin bersafar, berpindah dari tempat ke lainnya, sampai kemudian dia berakhir di terminal terakhir, yaitu kampung akhirat. Wa qauluhu, dan perkataan Nabi SAW, au abiru sabilin, atau sebagai orang yang sedang menyeberangi jalan, yaitu jaizu tariqin arqa bima qablahu fit taba'ud anid dunya, yaitu boleh dia menyeberangi jalan itu tetapi tidak untuk maksud berlama-lama. Bagaimana sih orang menyeberang, melintas jalan? Kalau orang yang ada melintas jalan lama-lama di tengah, tabrak pak, tabrak mobil kendaraan yang lewat, maka nggak ada yang berlama-lama orang melintasi jalan itu. Dan bukan maksudnya juga fit tabaud anid dunya, menjauhi dunia, tidak juga. Lianal ghariba qad yaskun baldal ghurbah wa yuqimu fiha bi khilafi abiris sabil, ay al-maru fit tariq. Fa inna sya'nahu alla yuqima wa la yaskun. Kalau tadi gharib orang asing itu mungkin dia menetap sebentar di tempat asing baginya, tapi kebalikan daripada orang asing gharib, maka abirus sabil justru malah enggak ada yang menetap, selewat-selewat saja. Beda karakteristiknya lebih singkat daripada seorang gharib. Kalau gharib tadi dikatakan masih mungkin dia menetap di satu daerah yang asing, walaupun nanti satu ketika dia akan tinggalkan. Tapi kalau abirus sabil itu la yuqim wa la yaskun, tidak menetap, bahkan tidak menjadikannya dia tinggal di situ, seorang yang melintas jalan. Au bima'na bal lati alil idrab wal ma'na kun fid dunya ka gharib
bal abiru sabil. Sehingga maksudnya adalah nasihat Rasulullah pada Ibnu Umar, jadilah engkau seperti orang asing atau bahkan. Au di sini artinya bal, bahkan. Ya. Jadi kalau gharib itu kondisi minimal, maka yang lebih di atas itu adalah abiru sabil. Seorang yang melintasi sebuah suatu jalan. Lebih cepat lagi daripada gharib. Jadi berlatih menjadi seorang gharib, kemudian pada akhirnya statusnya naik menjadi abiru sabil, orang yang melintas jalan saja. Sebagaimana orang melintas jalan, dia nggak berdiam, dia nggak menetap di tengah-tengah jalan. Bahkan yang ada pengen cepat-cepat sampai nyebrang. Nyebrang itu sampai ke seberangnya. Wa fi dzalika hathun ala ihtiqarid dunya. Dan di dalamnya berarti bermakna adalah satu anjuran untuk melihat dunia sebagai sesuatu yang hina. Wal faragha minha, dan mengosongkan daripadanya. Wazuhdu fiha, dan berzuhud terhadapnya. Wal iktisaru ala akhdhi miqdarid darurah al-mu'ayyanah alal akhirah. Dan artinya memanfaatkannya sebatas kadar kepentingan saja semata. Walaupun nanti pada kenyataannya ada orang-orang yang Allah berikan kelebihan dalam harta, maka maksudnya adalah harta tersebut tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Apa contohnya? Ketika datang untuk menginfakkan, mensodakohkan harta, maka tanpa ragu-ragu dia keluarkan sodakoh infak tersebut. Tanpa merasa ketika dia mengeluarkan infak sodakoh, hartanya berkurang. Ini maksud ihqar dunia, menjadikan melihat dunia itu sebagai sesuatu yang hina. Walaupun dia berada di gudang harta, tapi tidak menjadikan harta tersebut sesuatu yang punya nilai di sisinya. Sebagaimana sahabat dulu, Umar ketika ada satu peristiwa Rasulullah memanggil sahabatnya untuk menginfakkan harta di jalan Allah fi sabilillah, maka Umar menginfakkan setengah hartanya tanpa ada keraguan dalam hatinya. Dia niatnya untuk mengalahkan Abu Bakar. Kali ini saya pasti akan mengalahkan Abu Bakar. Dan inilah sifat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan sahabat itu. Berlomba-lomba untuk bagaimana berbuat baik lebih unggul daripada yang lainnya dalam kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Abu Bakar justru malah menafkahkan semua hartanya. Seluruhnya. Pas ditanya sama Rasulullah, "Ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu?" Allah dan Rasulnya. Ini kekuatan iman seorang Abu Bakar. Sehingga Umar pun mengakuinya, kita nggak akan pernah mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Karena dia selalu melangkah lebih depan dibandingkan para sahabat yang lain. Sehingga tepatlah Rasulullah SAW menjadikannya seorang teman yang menemaninya ketika hijrah. Dan Abu Bakar merupakan sosok sahabat utama dibandingkan sahabat yang lainnya. Jadi itu ya, maksud daripada ihqarud dunia. Melihat dunia ini sesuatu yang hina, artinya tidak menjadikan dunia, walaupun kita berkelimpahan dunia, maka itu tidak menjadikan kita sesuatu yang berarti. Bahkan sebaliknya, adalah sesuatu yang hina. Dan mengambil manfaat sekedar daruroh, kebutuhan. Ya, kebutuhan. Jadi sekedar untuk menegakkan punggung kita untuk bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alal aqil ay yaqna'a fiha bil balaghati wal kifafi wa huwa ma yakunu biqadril hajah. Maka bagi seorang berakal akan memperhatikan hal ini dan dia merasa cukup dengan apa-apa yang sekedar hajatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faqad qala Isa, maka Nabi Isa alaihissalam pernah bersabda, ad-dunya qantaratun fa'buruha wa la ta'muruha. Dunia itu ibarat jembatan, maka melintasilah di atasnya,
bukan malah membangunnya. Nabi Isa berpesan, dunia itu adalah jembatan. Sebagaimana jembatan untuk menyeberang, bukan justru malah membangunnya, membuatnya mewah. Kenapa? Karena ya hanya selintas saja, nggak ada akan dirasakan manfaatnya yang lama-lama, tidak berlama-lama. Maka fa'buruha, lintasilah dia, tapi jangan membangunnya. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Wa qala Salman Al-Farisi, berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, amaroni khalili sallallahu alaihi wasallam alla attakhidha minad dunya illa kamata'ir rakib. Kekasihku, ini berarti tingkatan sahabat yang kecintanya pada Rasulullah sudah tinggi ini. Menyebut Rasulullah sebagai khalili, kekasihku. Menunjukkan kedekatan seorang Salman Al-Farisi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amaroni khalili, kekasihku sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku alla attakhidha, agar aku jangan mengambil minat dunia, dari dunia, illa kama ta'ir rakib, kecuali sebatas perbekalan sebagai seorang yang penunggang kuda yang sedang bersafar. Ya, artinya apa? Kuda itu ada batas kemampuannya menanggung beban bekal. Maka jangan bawa beban yang melebihi batas kemampuan kuda. Ya. Artinya ambillah daripada dunia, kata Rasulullah kepada Salman Al-Farisi menasihati, jangan berlebih-lebihan. Cukup sekedar sebagaimana orang penunggang kuda mengisi perbekalannya, ya, yang tidak sampai kuda itu nggak sanggup membawanya, ya. Jadi berlebihan, secukupnya, sesuai dengan kebutuhan. Wa hukiya anna rajulan dakhala ala Abi Dzarrin radhiyallahu ta'ala anhu faqala ya Aba Dzar aina mata'ukum faqala inna lana baitan nuwajjihu ilaihi mata'ana. Diceritakan seseorang menemui ataupun masuk ke rumahnya Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka dia bertanya, wahai Abu Dzar, mana mata'ukum, perhiasanmu, mana harta kekayaanmu? Faqala inna lana baitan nuwajjihu ilaihi mata'una. Maka dijawab oleh Abu Dzar, sesungguhnya kami memiliki satu rumah, di mana rumah tersebut kami fokuskan untuk harta kami. Maksudnya adalah rumah akhirat. Artinya Abu Dzar selalu menginfakkan hartanya sehingga tidak ada sedikit pun di rumahnya tertinggal harta. Setiap dapat kirim ke akhirat. Setiap dapat kirim ke akhirat. Ini Abu Dzar. Faqala la budda min mata'i ma dumta hahuna. Qala na'lam anna sahibal manzil la yada'una fihi. Dia lanjutkan lagi, maka harus harta itu selama di sini, kalau ditinggalkan di rumah ini, maka ketahuilah bahwasanya pemilik rumah ini pasti akan meninggalkannya. Oleh sebab itu caranya apa? Ya dikirim duluan ke akhirat. Wa qala Daud At-Tai rahimahullah ta'ala, innamal lailu wan naharu marahil yanziluhan nas marhalatan hatta yantahi dzalika bihim ila akhir safarihim. Fa in istata'ta an tuqaddima kulla yawmin zadan lamma baina yadayka faf'al waqdi ma anta qadin min umurik fa ka'annaka birrahili wa qad banatka fa kaifa yarkanu ila ad-dunya min yawmihi yahdumu syahruh wa syahru yahdumu sanatuh wa sanatuhu yahdumu umruh. Jadi berkata seorang tabi'in Daud At-Tai rahimahumullah, sesungguhnya malam dan siang merupakan marahil, itu tingkatan-tingkatan, yanziluhan nas marhalatan yang dilewati oleh seorang manusia periode demi periode terlewati,
hatta yantahi dzalika bihim ila akhir safar, sampai kemudian dia berada pada penghujung perjalanannya. Jadi seorang manusia akan selalu melewati siang malam ya, periode yang harus dilaluinya dalam kehidupan dunia ini sampai dia menuju tempat tujuannya, yaitu maut, kematian, ajal menjemputnya, dan beralih dari alam dunia kepada alam akhirat. Fa in istata'ta an tuqaddima kulla yawmin zadan, kalaulah kamu bisa mampu untuk mendapatkan perbekalan setiap hari dari kebaikan, maksudnya dari amal perbuatan, pahala amal perbuatan, lamma baina yadayka faf'al, maka kerjakanlah, lakukan selama kamu bisa dan mampu. Waqdi ma anta qadin min umurika, dan dapatkan, tunaikan dari apa yang menjadi urusanmu. Fa ka'annaka birrahili wa qad banatka, maka engkau seolah-olah sebagai seorang yang musafir tadi, pengendara, seorang penunggang kuda yang mengendarai kudanya. Maka fa kaifa yarkunu ila dunya, bagaimana kemudian dia menetap di dunia yang harinya akan sirna ataupun dimusnahkan dengan bulannya. Maksudnya ketika hari-hari lewat sudah sebulan dan bulannya musnah setahun. Bulan-bulan dilalui maka menjadi 1 tahun. Wa sanatuhu yahdum umruhu, dan tahun-tahun yang dilewati musnah, sirna ketika sampai umurnya atau sudah ajalnya. Jadi Daud At-Ta'i juga mengingatkan tentang bagaimana memanfaatkan waktu kehidupan di dunia sebaik-baiknya, semampunya. Ketika ada kemampuan, kesanggupan, maka dimanfaatkan sebaik-baiknya. Wa ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma marfu'an, yu'ta bid dunya yaumal qiyamah ala surati ajuzin syamta'a zarqa'a, anyabuha badiyatun musyawwatun khalquha la yaraha ahadun illa karihaha, fatushrifu 'ala al-khalaiq fayuqalu lahum ata'rifuna hadhihi fayaquluna na'udzu billahi min ma'rifatiha, fayuqalu hadhihi dunya allati tafakhartum biha wa taqataltum 'alaiha. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu'. Jadi marfu' ini satu hadis dalam mustalah hadis. Ilmu hadis itu sanadnya itu terputus hanya sampai kepada sahabat. Jadi hadis ini marfu'. Dan Ibnu Abbas berkata, yu'ta bid dunya yaumal qiyamah, maka didatangkan dunia itu pada hari kiamat nanti seperti sosok orang tua yang kemudian gelap, yang lemah. Itu personifikasi dunia, gambaran dunia ketika di hari kiamat nanti. Anyabuha badiyatun musyawwatun khalquha, pokoknya dalam seburuk-buruk bentuk. Taring-taringnya, kuku-kukunya juga. La yaraha ahadun illa kariha, tidaklah seorang dari manusia yang ketika itu melihatnya selain kemudian membencinya. Jadi enggak ada yang suka untuk melihatnya. Kalau melihat pun benci, enggak suka melihatnya. Fatushrifu 'alal khalaiq, maka diumumkan, dihadapkan pada seluruh makhluk ketika itu, ata'rifuna hadhihi, tidakkah kalian tahu siapa orang ini? Sosok yang sudah tua tadi, tua renta, kemudian gelap, kondisinya tidak ingin dilihat oleh orang tidak ingin melihatnya, membencinya. Fayaqul na'udzu billahi min ma'rifatiha, orang-orang manusia menjawab, kami berlindung pada Allah daripada mengetahui siapa sosok tadi. Malah enggak mau tahu. Kalaupun dikasih tahu enggak mau tahu. Fayuqalu, maka dikatakan pada mereka, hadhi dunya allati tafakhartum biha wa taqataltum 'alaiha. Inilah dunia yang dulu semasa hidup kalian bangga-banggakan,
yang dulu semasa hidup kalian saling berebut bahkan sampai bertumpahan darah, sampai rela berperang menumpahkan darah manusia yang lainnya untuk mendapatkan dunia tadi. Jadi dalam keadaan akhir nanti Allah tampakkan dengan seburuk-buruk rupa dunia itu. Yang hari ini manusia memperebutkannya ataupun berbangga-bangga terhadapnya. Dalam riwayat Isra Mi'raj yang panjang itu juga ada ya, Rasulullah digambarkan dunia itu seperti nenek-nenek yang sudah tua keriput kemudian dandanannya menor ya, lewat. Maka Rasulullah tanya pada Jibril, siapa tadi yang nenek-nenek tadi yang sudah tua keriput tapi dia dandanannya kayak yang pengen kelihatan muda. Nah, Jibril jawab, itulah dunia, kata Jibril, itulah dunia yang umurnya semakin tua kemudian berhias diri sehingga manusia tertarik kepadanya. Maka siapa yang tertarik berarti tertipu. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia, kata Allah, selain daripada senda gurau belaka. Maka kalau ada yang tertipu berarti ya tertipu berarti. Ibaratnya anak kecil dikasih mainan, rumahnya rumah-rumahan, mobilnya mobil-mobilan gitu kan. Itulah gambaran dunia, kata ulama menjelaskan. Jadi dunia ini kalau punya apa-apa mainan semuanya senda gurau belaka, yang hakikatnya adalah akhirat kelak nanti. Waruya fi khabarin annahu yu'maru biha fatalaqqa fin nari fataqul ya Rabb aina atba'i wa ashabi fayulhaquna biha. Dan diriwayatkan nanti dunia itu diperintahkan untuk masuk ke neraka dunia. Kemudian dia berkata, ketika masuk ke neraka dunia berkata, ya Allah, mana pengikutku dulu? Mana orang-orang manusia yang membangga-banggakan aku dulu ketika di dunia, ketika hidup di dunia? Mana teman-temanku? Ya, pengikut dan teman-teman. Jadi dunia ini memanggil. Maka ketika dunia berkata seperti itu, fayulhaquna biha. Orang jadi pengikut dunia, orang yang menjadi sahabatnya dunia, maka dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqulu fi ba'di wasayahu idza amsayta fala tantazir as-sabah. Maka Ibnu Umar melanjutkan perkataannya, kalau kamu masuk waktu sore jangan menunggu waktu pagi tiba dengan tanpa amalan-amalan. Jangan nganggur. Begitu sebaliknya, idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau masuk waktu sore waktu pagi, maka jangan kamu bermalas-malasan menunggu waktu sore tiba dengan tanpa amalan. Bal badir wa asri' bi fi'li ma tastati'uhu min at-ta'at. Bahkan segera bergegas untuk melakukan perbuatan amalan yang kamu bisa mengamalkannya. Wala tantazir maji'al masa lianna rubbama yakunu ta'khiraha. Karena kenapa enggak boleh, kata Ibnu Umar, jangan menunggu-nunggu amalan untuk kita pagi misalnya. Mau ada amalan perbuatan dari kebaikan yang ingin kita lakukan tapi nanti sore sajalah. Jangan-jangan di waktu pagi itu akhir ajal kita. Atau kebalikannya, ketika sore hari kemudian kita menunda-nunda satu perbuatan yang bisa menambah pahala bagi kita tunda besok pagi ajalah. Tahu-tahu malamnya Allah wafatkan. Jadi ini satu bentuk tamanni, bahwasanya dia tidak yakin bahwasanya ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menunda-nunda pekerjaan ataupun perbuatannya, amal perbuatannya. Maka tidak dianjurkan oleh Ibnu Umar bersegera.
Karena nanti apa? Di akhirnya Ibnu Umar mengatakan wa'khudh min sihatika lima radika. Mumpung lagi sehat, mumpung masih sehat, Allah berikan kesehatan, nikmat sehat jasmani dan rohani, maka lakukan selagi mampu. Jangan menunda-nunda, nanti saja Misalnya saya nanti sudah niat nih, pengen istiqomah sholat duha, pengen istiqomah sholat tahajud, tapi ditunda nanti ajalah. Ntar sok. Tahu-tahu keburuan ajal. Belum sampai dia berbuat, ajal mendahulinya. Ataupun sakit, nggak taunya. Belum sempat melakukan perbuatan, sakit duluan, ya nggak dapat. Tapi kalau yang orang yang memanfaatkan sehatnya, kemudian ketika sakit, maka justru sebaliknya. Pahala perbuatan yang ketika dia lakukan sehat, itu dapat walaupun dia sakit. Itu kelebihan daripada orang yang sakit. Kata Rasulullah, 3 yang diambil dari orang yang sakit. Keceriaannya, ya. Kemudian dia nggak bisa bikin amal-amal yang selalu dia buat. Kemudian dia nggak bisa makan makanan yang dia sukai. Kemudian ada satu lagi, dosa ya. Dosanya juga diangkat orang sakit ini. Maka 3 dikembalikan, 1 yang tidak dikembalikan, yaitu dosanya nggak dikembalikan oleh Allah. Artinya diampuni oleh yang sakit itu. Tapi keceriaannya, kemudian rasa untuk dia bisa makan lagi itu dikembalikan. Dan juga pahalanya. Orang yang sakit, yang ketika sehatnya itu biasa tahajud, biasa puasa, biasa tilawatul Quran, kemudian dia sakit, tidak mampu untuk melakukan itu semuanya, maka Allah perintahkan malaikat tulis pahala yang dia lakukan ketika sehat. Makanya nasihat Ibnu Umar, badir bil amali shalih wa khudh min sihatika qabla maradika. Bersegera bergegas berbuat amal kebaikan di masa sehat sebelum nanti datang waktunya sakit. Karena kalau menunda-nunda sampai sakit, rugi. Yang seharusnya dapat pahala enggak jadi dapat pahala. Wa min hayatika limautika, dan manfaatkan semasa hidupmu menjelang kematianmu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lainnya, qabla mautika, sebelum kematianmu. Ai igtanim ma talqa naf'ahu ba'da mautika ma dumta hayyan, yaitu manfaatkan masa hidupmu untuk berbuat kebaikan sebelum datang kematianmu ataupun ajalmu. Dan manusia enggak ada yang tahu ajalnya, sehingga penunda-nundaan amal itu akan merugikan. Ya, justru akan merugikan. Qala Allah Ta'ala, fastabiqul khairat. Allah berfirman, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Al-Baqarah 148. Wa qala azza syanu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bergegaslah, bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dari Tuhan kalian, dan menuju surga yang luasnya adalah seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133. Wa wurida anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin wa huwa ya'izuhu igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika wa sihataka qabla saqamika wa ghinaka qabla faqrika wa faraghaka qabla syughlika wa hayataka qabla mautik. Rawahu Ibnu Asakir an Makhul mursalan. Dan diriwayatkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seseorang, menasihatinya, manfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu engkau kaya sebelum engkau fakir, miskin, dan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan
waktu ataupun masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis diriwayatkan Ibnu Asakir dari sahabat Makhul secara mursal. Wa su'ila Rasulullah SAW an akyasin nas ay a'qaluhum faqala aktharuhum lil mauti dzikran wa ashadduhum lahu isti'dadan ulaika humul akyas dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Rasulullah SAW pernah ditanya seseorang tentang siapa manusia yang paling cerdas, yang paling pintar. Maka Rasulullah bersabda, menjawab, manusia yang paling cerdas, yang paling pintar adalah aktsarum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyaddum lahu isti'dadan, tidak cukup mengingat saja, dan orang yang paling banyak melakukan persiapan untuk menyambutnya, untuk menyambut kematian. Kalau sudah sering ingat kematian, terus apa yang diperbuat untuk persiapan menghadapinya? Ya, karena tidak ada yang tahu ajal. Kemudian tidak ada yang tahu bagaimana luar biasa dahsyatnya sakaratul maut. Nah, kita diajarkan Abu Bakar Siddiq satu doa yang mana agar menghilangkan atau mengurangi daripada sakaratul maut. Wa dhahabu bi syarafil dunya, dan memandang remeh dunia, wa karamatil akhirah, dan memandang akhirat sebagai sesuatu yang mulia yang perlu dipersiapkan. Wa qala ba'duhum man kunna ghafilan 'anil akhirah hatta ya'tihul maut ala ghurrah, ay ghaflatin fa innahu yajidu liqudumihi ghamman wa hasratan. Barang siapa yang lalai dari mengingat akhirat sampai-sampai datang kepada kematian, maka dia berada dalam kerugian yang nyata. Terakhir, hukiya anna rajulan jama'a malan 'aziman thumma sana yawman ta'aman li ahlihi wa qa'ada ala saririhi wa hum baina yadayhi yakulun wa qad wada'a rajulan ala rajulin wa huwa yaqulu li nafsihi tana'ami faqad jama'ta laka ma yakfika fa bainama huwa kadzalik id aqbala malakul maut fi zayyin miskinin fa qara'a al-bab fa kharaja ilaihi ba'dul ghilman fa qalu lahu ma hajatuka fa qala lahum ud'u li sayyidukum fantaharu wa qalu mithluka yakhruju ilaihi sayyiduna qala na'am faja'u fa akhbaru sayyiduhum bidzalik fa qala hala darabtumuhu fa'ada fa qara'a al-baba qara'atan shadidah fa kharaju ilaihi fa qala akhbiru sayyidakum anni malakul maut falamma sami'u minhu dzalika waqa'a 'alal jami' adh-dhull wa dakhala 'alaihi malakul maut fahadaru amwaluhu wa nazara ilaihi tahassuran wa ta'assufan wa qala la'anakallahu min malin ashghaltani an ibadati rabbi fantalaqallahu al-mal wa qala lima tasubbuni wa qad kunta tadkhulu 'alal muluk wa taruddul muttaqin wa qad kunta tunfiquni fi sabili syarr fala amtani'u minka walau kunta anfaqtani fi sabilil khair lanafa'tuka thumma qabada malakul maut ruhu wan saraf. Jadi ini kisah tentang seseorang yang punya banyak harta dan dia memperbuat pada harta tadi ya makanan yang dia berikan untuk keluarganya. Maka ketika keluarganya ini sedang makan dan laki-laki tadi ini tidur di atas ranjangnya, datang seseorang mengetuk pintu. Ketuk pintu, maka dibuka sama keluarganya. Apa keperluanmu? Maka kata orang ini, panggilkan tuan kamu. Maksudnya yang rojul tadi, panggilkan tuan kamu. Kemudian caci maki dia.
Qalu mithluka yakhruju ila sayyidina. Gak mungkin kami memanggil pada Tuhan kami katanya. Qala na'am, fajau. Kemudian dipanggillah ini. Balik lagi. Sudahkah kamu pukul dia? Yang orang tadi enggak mukul. Kemudian diketuk dengan keras lagi pintunya karena sudah pintunya ditutup lagi. Diketuk dengan keras lagi pintunya. Bilang lagi orang tadi ketika dibuka, panggil Tuhan kamu di sini. Kemudian disuruh mukul malah. Maka akhirnya yang ketiga orang ini bilang, panggil. Ya. Sesungguhnya Allah telah melaknat engkau. Aku ini adalah malaikat maut. Ternyata datang untuk mengambil nyawanya. Maka kata malaikat, la'anakallah min malin. Allah melaknatmu terhadap hartamu ini. Kenapa? Karena hartamu sudah menyibukkan engkau dari ibadah pada Tuhanmu. Kemudian engkau malah menginfakkannya ke jalan yang buruk. Dia kasih buat orang itu berfoya-foya, orang itu mabuk-mabukan gitu, dengan hartanya. Kalaulah engkau menginfakkan hartamu di jalan Allah, maka pasti engkau tidak akan mendapatkan hal seperti ini. Kemudian orang itu pun diambil nyawanya dalam keadaan su'ul khatimah. Fanas'alullah ta'ala min fadli ayyuwafiqana lima yuhibbu wa yarda bimannihi wa karami. Dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya memberikan kita taufik untuk bisa melakukan yang dicintai dan diridainya. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran daripada hadis tentang kun fid dunya kanaka gharib. Yang benar datang Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kekhilafan datang dari saya sebagai hamba yang dhaif. Untuk kesempurnaan majlis pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca alhamdulillah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.